Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mat Fauzan, NIM 22042086. Di sini saya akan menjelaskan materi atau tugas 5 mengenai etika administrasi publik, di mana terdapat dua materi yang saya jelaskan. Pertama itu manfaat etika administrasi negara, yang kedua keterkaitan etika dan proses pembangunan. Pertama itu manfaat etika administrasi negara. Juga ada beberapa manfaat utama dari penerapan etika dalam administrasi negara. Yang pertama itu pedoman dan aturan tindakan. Etika administrasi negara berfungsi sebagai pedoman bagi para administrasi publik dalam mewujudkan tugas dan kewenangannya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, tindakan yang diambil dapat dinilai baik atau buruk sehingga mendorong perilaku yang sesuai dengan standar moral yang diharapkan. Yang kedua itu mewujudkan good governance. Penerapan nilai-nilai etika dalam administrasi publik sangat berkaitan dengan pencapaian good governance. Etika membantu mengurangi penyimpangan seperti korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan hal ini berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas. Artinya adalah etika berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas di dalam birokrasi. Dengan adanya standar etika yang jelas, tindakan para birokrat dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat itu menjaga kesejahteraan umum. Administrasi yang berlandaskan etika cenderung lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan melalui kebijakan yang adil dan merata. Etika yang membantu menjamin bahwa hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima itu membangun hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan etika, pemerintahan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Hal ini menciptakan interaksi yang lebih harmonis antara aparat negara dan warga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang terakhir itu mengurangi maladministrasi. Etika administrasi negara juga berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah maladministrasi, yaitu tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip etika. Dengan adanya pedoman etis, tindakan maladministrasi dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Keterkaitan antara etika dan proses pembangunan sangat penting dalam menciptakan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari keterkaitan tersebut. Pertama itu etika sebagai landasan moral. Artinya bahwa etika memberikan landasan moral bagi setiap kebijakan dan praktik pembangunan. Dalam konteks ini, etika membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kedua itu pengembangan strategi pembangunan yang berkeadilan. Etika mendorong pengembangan strategi pembangunan yang lebih berkeadilan. Ini berarti bahwa dalam merumuskan kebijakan perlu ada perhatian terhadap distribusi, sumber daya, dan manfaat pembangunan, agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi juga masyarakat luas. Yang ketiga, mencegah malpraktik dalam pembangunan. Artinya adalah dalam penerapan etika dalam administrasi publik dapat membantu mencegah malpraktik seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana seringkali menghambat proses pembangunan. Dengan adanya prinsip etis, para pengambil keputusan diharapkan dapat bertindak lebih transparan dan akuntabel. Yang keempat itu mempertimbangkan dampak lingkungan. Etika juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap proyek pembangunan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, peningkatan etis dalam pembangunan harus mencakup keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu prioritas. Yang kelima itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Etika dalam pembangunan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Terakhir itu pembangunan berkelanjutan. Artinya itu etika berperan penting dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbangan. Secara keseluruhan, integrasi etika dalam proses pembangunan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.